Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Anak-anak ibu yang soli dan solihah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada antumna semua. Dan teruntuk ummahat, semoga Allah selalu berikan kemudahan, kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Nah, perkenalkan, nama ibu, Bu Aish. Insya Allah hari ini akan memberikan materi akidah akhlak, ya, akidah akhlak. Yang bertemakan pelajaran ke-11, beriman kepada Rasul Allah. Dibuka halaman 24 ya. Beriman kepada Rasul meyakini bahwa Allah memilih di antara orang yang terbaik dan termulia dari jenis laki-laki. Nah, siapa? Allah memilih siapa? Ya. Nah, Allah adalah memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya adalah beliau adalah nabi terakhir, ya, nabi terakhir dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, beliau diberikan wahyu oleh siapa? Malaikat Jibril. Nah, untuk menerima wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia, bahwasannya adalah Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik kepada umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti ajarannya, ya, jalan yang lurus, ya, jalan sirotol mustaqim, yaitu adalah jalan yang lurus, di mana adalah Rasulullah adalah pembawa kabar, ya, pembawa kabar untuk kita semua, ya, untuk kita para umatnya. Nah, wahyu Allah itu berisi kebenaran, ya. Wahyu Allah berisi kebenaran. Nah, salah satunya adalah berita gembira dan peringatan, bahwa sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik, ya. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, adalah Muhammad adalah suri tauladan yang baik, ya, akhlak yang baik, dan kita harus mengikuti akhlak beliau. Beliau adalah salah satu di antaranya adalah akhlak beliau adalah orang yang sabar, ya. Ketika beliau berdakwah, beliau sangat sabar menghadapi kaum-kaumnya, entah itu dihina, dicaci maki, sampai dikatakan gila oleh umatnya. Padahal Nabi Muhammad adalah penerima wahyu kebenaran dan menyampaikan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berita gembira akan hidup bahagia di dunia. Nah, siapa yang akan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka peringatan tersebut dikabarkan dengan gembira dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, surga adalah tempat kebahagiaan yang abadi, ya, jika mengikuti ajaran Rasulullah. Ingat, ya, kita harus mengikuti jalan Rasulullah, ya, jalan yang lurus, ya, semua ajaran Nabi Muhammad SAW, dan apabila kita mengikutinya, maka kita akan ditempatkan di surganya Allah. Contohnya apa? Seperti satu rukun Islam, ya, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bila mampu. Nah, itu adalah rukun Islam yang diajarkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali sunah-sunahnya. Seperti apa sunah-sunahnya? Banyak ya. Seperti kita melaksanakan sholat duha ya, berzikir, mengingat Allah ya, mengingat kematian, itu termasuk sunnah. Masih banyak lagi ibadah-ibadah yang berlipat ganda, contohnya yang bisa menghantarkan kita ke surga ya. Nah, peringatan akan hidup menderita dan di akhirat akan masuk neraka, mendapat siksaan. Nah, untuk itu jika kita melakukan maksiat dan tidak bertaubat ya, maka akan mendapatkan peringatan oleh Allah. Yakni peringatannya apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan khususnya apalagi jika dilakukan dengan syirik ya, maupun itu syirik besar, syirik kecil ya, menyekutukan Allah ya. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam neraka jika dia tidak bertaubat. Adapun jika bertobat, insya Allah Allah akan menerima taubat umatnya ya. Allah akan menerima taubat hambanya ya. Nah, dan kesengsaraan yang abadi jika tidak mengikuti ajaran Rasul. Ya betul ya, kalau kita mengikuti ajaran Rasul, insya Allah hidup kita akan aman, tentram ya. Jika tidak mengikuti, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Walaupun kita hidup kaya ya, hidup mewah, banyak harta, punya jabatan yang tinggi, tetapi jika kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka itu tidak akan bahagia. Nah, yang wajib diketahui untuk anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, jumlah nabi itu bukan hanya 25 tetapi banyak. Nah, tetapi yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Nah, salah satunya adalah nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain Nabi Muhammad ada juga ya di dalam Al-Qur'an ada 25, betul ya. Di antara rasul tersebut adalah Nabi Hud ya, Sholih, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Nah, kepada para nabi kita sampaikan salawat dan salam, yaitu alaihimussalatu wassalam. Nah, nabi yang paling utama adalah, ingat ya anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, nabi yang paling utama adalah nabi kita yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah bentuk kita meyakini bahwa kita beriman kepada Rasul Allah. Nah, ini termasuk adalah rukun iman ya. Nah, sekian penyampaian materi akidah dari ibu tutup ya. Tugasnya hanya menulis rangkuman ya, menulis rangkuman. Nah, jika tidak sempat menulis rangkuman, ibu mudahkan saja, cukup dibaca di halaman 24 sampai halaman 25. Dibaca saja cukup, tidak perlu mengirimkan voice note, cukup dibaca saja. Insya Allah ya, kalau dilakukan dengan jujur, insya Allah mendapatkan pahala. Dan setiap kegiatan yang kita lakukan adalah kita tujukan, kita fokuskan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekian materi akidah hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada anak-anak ibu yang sholihah dan sholih. Barakallahu fikum. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.